Perkenalkan, saya atas nama Anissa Nureni Nerayuri dengan 24044050020 akan memaparkan materi dengan topik yang telah saya pilih. Baik, topik pertama yang akan saya bahas mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama merupakan karakteristik umum anak. Anak berkebutuhan khusus yang biasanya disebut dengan ABK dalam konteks perkembangan anak usia dini. Anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya atau dengan anak normal. Adapun pembagian karakteristik anak berkebutuhan khusus, yakni yang pertama tunanetra, merupakan gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini terbagi menjadi 3, yaitu gangguan penglihatan dari low vision hingga kebutaan total. Yang kedua, menggunakan indera pendengaran dan perabaan untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Yang ketiga itu memerlukan media pembelajaran khusus seperti tulisan, braille, dan alat bantu navigasi. Yang kedua itu tunarungu atau gangguan pendengaran. Hal ini terbagi menjadi 3, mengalami kehilangan atau berkurangnya kemampuan mendengar mulai dari yang ringan hingga tuli. Yang kedua itu kesulitan dalam memahami komunikasi verbal, dan yang ketiga memerlukan bahasa isyarat atau metode komunikasi yang dapat melanjutkan metode pembelajaran. Yang ketiga itu tunagrahita, merupakan keterbelakangan intelektual, terbagi menjadi 3, memiliki tingkat intelektual yang di bawah rata-rata atau IQ yang di bawah rata-rata. Yang kedua kesulitan dalam memahami suatu informasi, dan yang ketiga memerlukan metode pembelajaran yang lambat dan harus diulang berkali-kali. Yang keempat itu tunadaksa, gangguan fisik dan motorik. Adapun yang terbagi menjadi 3, mengalami keterbatasan dan pergerakan akibat kelainan dari tulang ototnya atau sarafnya. Yang kedua, tidak mengalami gangguan intelektual, tetapi ia mengalami hambatan dalam fisik. Adapun yang ketiga, memerlukan alat bantu seperti kursi roda serta pembelajaran yang dapat menyesuaikan fisiknya. Yang kelima, tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku. Hal ini terbagi menjadi 3, memperlihatkan perilaku menentang suatu norma atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. Yang kedua, kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan pendidikannya. Yang ketiga, memerlukan layanan konseling dan pendekatan untuk pendidikan. Yang keenam atau yang terakhir merupakan anak yang cerdas atau memiliki bakat istimewa. Terbagi menjadi 3, yaitu memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata atau memiliki bakat tertentu. Yang kedua, memerlukan layanan pendidikan yang lebih tinggi atau sesuai dengan bakatnya. Yang ketiga, memiliki potensi untuk mengalami tekanan emosional yang lebih tinggi akibat ekspektasi dari lingkungannya. Nah, yang kedua yakni faktor yang dapat mempengaruhi adanya variasi dalam karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu faktor neurologi. Faktor neurologi ini mengatakan bahwa adanya kelainan dalam jaringan otak atau otak anak yang terlihat kecil dengan aktivitas metabolik yang sedikit. Yang kedua itu faktor genetik. Faktor genetik ini diduga menjadi bagian dari penyebab terjadinya gangguan pada anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, faktor teratogenik, merupakan kerusakan perkembangan janin, di mana faktor perantara yang dapat menyebabkan cacat atau kerusakan pada perkembangan janin. Yang keempat itu adanya faktor medis. Hal ini disebabkan karena kelahiran prematur saat lahir dan rendahnya berat badan dan kurangnya oksigen pada saat lahir. Selanjutnya itu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini yaitu suatu faktor yang dimiliki dari dalam anak atau yang berasal dari diri anak. Hal ini berupa anak lambat belajar, kesulitan belajar, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan gangguan emosi dan lain-lainnya.
Adapun faktor eksternal yang berasal dari luar diri anak, faktor ini dapat berupa bencana seperti kemiskinan, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan narkotik. Adapun yang ketiga yaitu karakteristik emosional dan sosial anak berkebutuhan khusus yang dapat memengaruhi interaksi mereka dengan teman sebayanya di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus ini sering kesulitan mengelola emosi seperti anak yang mengalami autisme terkadang sulit menunjukkan atau mengungkapkan perasaan mereka dengan tepat. Yang kedua itu emosi mereka memengaruhi cara bergaul dengan temannya. Mereka terkadang kesulitan menyesuaikan diri karena tidak paham isyarat atau suatu simbol yang berlaku dengan kelompok mereka. Yang ketiga, dalam berinteraksi dengan orang dewasa, mereka biasanya lebih bergantung untuk mendapatkan dukungan dan bimbingannya. Dan adapun yang terakhir merupakan ini lingkungan sekitar itu sangat penting. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat bisa membantu mereka mengatasi kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat sosial. Adapun bagian selanjutnya yakni dukungan keluarga dapat meningkatkan perilaku adaptif anak berkebutuhan khusus, sehingga dukungan keluarga ini sangat penting bagi anak disabilitas mental untuk mencapai kesesuaian mereka. Dengan perhatian, penguatan positif, dan latihan rutin, keluarga dapat membantu meningkatkan perilaku adaptif anak mereka. Dengan lingkungan yang aman, partisipasi dalam kegiatan rumah tangga, serta kelibatan aktif dalam terapi dapat mendorong kemandirian dan keterampilan sosial anak yang berkebutuhan khusus. Topik kedua yang akan dibahas yakni permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan. Nah, salah satu tantangan terbesar yakni kesenjangan pemikiran atau pemahaman mengenai anak berkebutuhan khusus. Guru, orang tua, serta masyarakat mungkin saja tidak sepenuhnya memahami karakteristik yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, adanya keterbatasan sumber daya sebagai kendala yang signifikan. Seperti sekolah seringkali kekurangan fasilitas dan sarana yang mendukung bagi anak yang berkebutuhan khusus seperti alat bantu belajar, teknologi pendukung, atau aksesibilitas fisik yang akan digunakan oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga merupakan lingkungan sosial yang kurang mendukung juga menjadi tantangan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus seringkali menghadapi cacat atau penindasan baik itu dari teman sebayanya maupun dari masyarakat. Nah, adapun bagian yang kedua yaitu kebutuhan utama anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan di kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah jurnal mengungkapkan ada beberapa karakteristik dan kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama itu anak tunanetra. Anak tunanetra itu kebutuhannya penggunaan tulisan braille sebagai alat baca dan tulis utama. Yang kedua itu penggunaan media pembelajaran yang berbentuk nyata atau tiruan agar dapat dikenali oleh indera perabanya. Yang kedua, anak tunanetra. Kebutuhannya itu metode pembelajaran dengan komunikasi visual seperti membaca gerak bibir atau bahasa isyarat. Yang kedua, penggunaan alat bantu dengar bagi mereka yang masih memiliki sisa pendengaran yang tersimpan. Yang ketiga itu tunagrahita. Kebetulan itu metode pembelajaran yang sederhana, sistematis, dan berulang dapat untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua itu latihan bina diri bagi anak tunagrahita yang mampu dilatih agar lebih mandiri untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada tunadaksa. Kebutuhannya yaitu latihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian. Yang kedua itu dukungan emosional dan sosial karena anak tunadaksa sangat rentan terhadap perasaan yang minder terhadap masyarakat. Yang kelima tunalaras.
Tuna laras ini kebutuhannya layanan konseling dan rehabilitas untuk membantu anak mengembangkan perilaku sosial yang sesuai dengannya. Yang kedua itu pelatihan keterampilan sosial untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada anak cerdas dan bakat istimewa. Kebutuhannya yakni yang pertama program pendidikan yang menyesuaikan dengan bakat atau kemampuan yang ia miliki. Yang kedua yaitu pendampingan psikologis untuk mengatasi tekanan emosional akibat ekspektasi tinggi atau tekanan sosial yang ia hadapi. Materi selanjutnya yaitu solusi untuk mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu membangun komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan siswa anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, guru juga dapat sering berkomunikasi dengan orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus menggunakan handphone atau alat komunikasi lainnya untuk berkomunikasi mengenai perkembangan anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang ketiga itu guru juga dapat menanyakan kegiatan anak berkebutuhan khusus yang ia lakukan di rumah. Nah, yang keempat menghadapi siswa berkebutuhan khusus untuk mendukung emosional dan sosialnya yang ia dapatkan dari guru dan orang tua. Guru orang tua dapat bekerja sama untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Yang kelima itu mengadakan P5, yakni diadakannya menjelang Minto, di mana yang menjadi perannya adalah anak berkebutuhan khusus tersebut atau sebuah pameran drama. Baik, sekian dari dua materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.